Assalamualaikum, apa kabar? Kita ketemu lagi ya, kembali lagi sama aku Mbak Mai. Kita bahas-bahas lagi tentang fistula ani ya, pantangan makannya, terus cara perawatan lukanya, terus apa aja yang boleh kita makan, yang nggak boleh kita makan tuh kita harus bisa jaga pola makan kita. Jadi yang pertama kita bahas itu pola makan orang fistula ani ya, gitu loh, seperti itu. Pasca pengobatan, gitu. Terserah kakak-kakaknya mau berobat di mana. Tapi kalau di tempat aku yang ngobatin itu, minum obat secara rutin, sampai fistula itu benar-benar sembuh, sampai mengangkat apa penyakit itu sendiri. Istilahnya tuh, kalau tanaman itu kan disiramin, dipupuk, biar tumbuh, ya kan? Tapi kalau fistula ini, kita minum obat secara rutin, tiap hari, konsisten, dan cara perawatannya yang tepat, jaga pola makan, insya Allah juga cepat sembuh, dan apa itu, cepat sehat lagi. Yang pertama, pantangan apa itu pantangan makan untuk orang fistula itu apa sih? Ini beda-beda ya. Kalau di tempat yang ngobatin aku kan beda tempat, beda yang ngobatin, beda apa itu namanya? Beda pantangan makan juga. Kalau di tempat aku tuh justru nggak apa-apa makan cabai tuh nggak apa-apa. Yang penting kita nggak punya apa itu hemoroid. Kita nggak punya apa itu nggak punya apa sih apa namanya kayak sembelit itu nggak punya, ya kan? Istilahnya kita nggak punya apa namanya apa sih yang ya itulah sejenis itu hemoroid juga itu, ya itu nggak apa-apa kalau hanya fistula ani. Tapi kalau kita punya ambeien, punya hemoroid ya pastinya kita harus ngurangin pedas. Yang pertama yang nggak boleh dimakan itu seperti apapun yang dibakar. Yang dibakar tuh apa saja sih, bisa ikan bakar, ayam bakar, segala macam yang dibakar diasap itu nggak diperbolehkan kayak gitu. Seperti itu. Dan yang kedua, apapun yang mengandung istilahnya gas di dalam tubuh kita kayak perut. Biasanya tuh kalau di situ pantangannya yang biasa mengandung gas tuh kayak duren, itu kan alkoholnya kuat ya kayak gasnya itu. Nangka, terus kol itu nggak boleh. Terus yang nggak diboleh perbolehkan lagi di tempat aku itu pasca pengobatan tuh ayam, telur hindarin dulu. Itu nggak boleh dimakan. Lah, terus apapun yang dibakar walaupun roti bakar pun itu nggak boleh. Tapi kayak kopi, susu itu boleh, daging itu masih boleh. Misalnya di soto, di rawon, di kuah, di apapun masih boleh. Tapi kalau yang namanya di sate itu nggak boleh kalau untuk orang fistula. Coba makan aja pas fistula kita tiba-tiba apa ya nggak sakit, tiba-tiba kita makan ikan bakar kayak gitu atau sate ya itu langsung nanti cepet banget mereka tuh tiba-tiba meradang hebat kayak gitu. Jadi itu hindarin dulu. Terus kalau buahnya itu tadi nangka, durian, seperti itu. Kalau sayurnya kol. Terus hindarin juga teri, itu nggak boleh. Pokoknya ikan-ikan yang berbau amis dulu itu hindarin ya. Kalau bisa sih, kalau pasca pengobatan tuh makanya kalau istilahnya orang Jawa itu mantang dulu tarak ya gitu. Seperti itu. Tapi ya beda orang, beda lagi. Kadang ada orang juga yang nggak mau mantang gitu. Seperti itu. Tapi nggak masalah. Yang penting tahu obatnya kayak gitu. Tapi kalau pengen cepet sembuh ya itu tadi mantang udang. Kadang-kadang kita nggak kerasa ya namanya kita tuh lapar mata gitu loh. Kita tuh makan ya istilahnya namanya saya juga sendiri tuh kadang seperti itu. Pete itu nggak boleh, jengkol juga kalau untuk orang fistula itu belum boleh. Jadi kalau kita habis makan itu kan mengandung gas semua gitu loh. Itu langsung gitu loh. Ya memang kalau sekali dua kali nggak berasa ya, tapi coba aja waktu memang punya fistula gitu makan itu. Waduh, cepet banget itu rasanya cernut-cernut gitu. Ya, kalau sudah apa pengen penyembuhan, kalau udah pecah itu fistula, kita minum dengan obat rutin, obat racik yang seperti saya minum itu, yang obat alternatif itu gitu. Tapi tiap pengobatan beda lagi gitu loh. Jadi beda pantangan, beda yang ngobatin, beda lagi. Kalau di tempat aku yang ngobatin kayak gitu gitu. Dan pasca luka penyembuhan itu sendiri, kalau sudah pecah, kita apa ya istilahnya tuh nggak boleh yang kena harum-harum, sabun yang harum atau apa itu nggak boleh. Kalau aku sendiri itu perawatannya aku guyur dengan air yang mengalir. Udah gitu aku rebusin daun sirih itu aku rebus ya
setelah daun sirih buat cebok, buat bersihin kayak gitu. Setiap 2 jam sekali gitu. Tapi kalau nggak sempet ya nggak apa-apa gitu. Misalnya 1 hari 2 kali. Tapi usahakan setelah cebok segala macam itu dengan air mengalir, dengan sirih segala macam. Ya itu tadi, apa itu dengan Revanol. Usahakan punya Revanol dan kasa steril gitu. Lah, Revanol tuh dikasih ke kasanya ya, dibuat ngompres itu fistulanya kayak gitu. Dikompres, dibersihin, dibersihin depan belakang nggak apa-apa. Apa itu yang depan dan belakang dibersihin sampai bersih. Udah gitu dikompres sebentar. Setelah dikompres selesai sebentar, ya udah gitu apa namanya? Udah kalau memang masih meninggalkan luka benana atau segala macam, biar tidak terjadi gesekan antara pantat sebelah dan sebelah, yaitu tadi di apa itu ditaruh kasa, di apa itu di Hansaplast ya gitu, dikasih di itu di depan apa itu di tempat lukanya itu. Udah seperti itu. Jadi nanti kalau tampannya ada penuh, ganti lagi seperti itu. Jadi sering-sering dibersihin biar luka itu sendiri tuh tidak terkontaminasi bakteri ya gitu loh. Kalau pengen cepet gitu. Kalau aku gitu. Jadi apa ya? Pertama jaga pola makan. Kadang-kadang kita tuh berpikir ya udah sembuh, wah aku udah sembuh, udah bisa makan segala macem. Aku pun kayak gitu kemarin tuh, heeh. Nah, tapi ternyata itu kalau kita udah punya apa bibitnya fistula, ya memang ya gimana ya? Ya hati-hati, ya boleh sesekali makan, tapi kalau udah sembuh total dan jangan keseringan makan yang dibakar, yang diasap. Itu istilahnya tuh malah apa ya? Apa ya? Istilahnya tuh memperkeruh penyakit kita sendiri gitu loh. Jadi, jangan lupa minum obat rutin. Misalnya seperti itu, terserah mau berobat di mana saja, minum obat rutin. Terus kalau bisa setelah minum obat juga, apa itu minum obat herbal, minum obat racik, terserah. Digandengin juga dengan minum, apa itu daun binahong atau apa gitu. Diusahakan 1 hari 1 kali atau gimana. Itu biar, apa ya, kita itu istilahnya kalau berobat medisnya dapet. Istilahnya itu. Terus yang kedua, apa alternatifnya juga dapat dan segala macamnya. Dan satu lagi jangan lupa berdoa, kita minta sama Allah biar apa ya penyakit kita itu biar cepat diangkat dan kita itu dimudahkan untuk mencari kesembuhan kayak gitu. Seperti itu, gitu loh. Kadang-kadang kita itu orang fistulaan itu kebanyakan apa ya, udah putus asa ya. Tapi di situ aku sendiri pejuang fistulaan nih nggak boleh putus asa ya. Istilahnya kita tetap harus cari obat kayak gitu loh. Ya seperti itu. Dan jangan lupa minum airnya itu 3 liter 1 hari. Seperti itu. Jadi biar pencernaan kita itu juga bagus, serat kita dapat, dan cairan di dalam tubuh kita juga dapat. Jangan lupa makan juga sayurnya harus lebih banyak gitu. Misalnya nih kalau makan ya kan, kita kan biasanya makan ada yang beda-beda orang beda lagi ya. Ada yang makannya full karbo saja, ada yang memang nggak doyan sayur. Tapi usahakan makan sayurnya lebih banyak daripada karbonya kayak gitu. Pasti kenyang juga gitu. Kalau nanti terserah lah sayurnya mau sayur kangkung, sayur bayam, masih banyak kok sayur itu yang nggak harus mahal tapi bikin tubuh kita itu istilahnya bagus, diserat dan sehat gitu loh. Ya kangkung bisa, bayam bisa, terserah. Lah itu lebih apa ya istilahnya kalau satu piring itu nasinya 1 centong misalnya, sayurnya itu lebih lebih ke separuh gitu loh. Dan minum airnya kita usahakan 1 hari 3 liter. Biar tidak terjadi feses kita itu tidak terjadi keras gitu loh. Jadi orang fistulaan itu nggak boleh feses keras tuh nggak boleh gitu loh. Saya sendiri tuh ngalamin gitu loh. Kalau nggak makan sayur ya atau minumnya airnya kurang, itu pasti terjadi nanti feses kita keras, terjadi sembelit, terjadi itu tadi apa namanya akhirnya kita ngeden ya kalau mau mohon maaf kalau mau bab gitu pasti itu menimbulkan fistula lagi meradang kayak gitu. Jadi hati-hati untuk teman fistula jangan sampai apa ya feses kita itu sampai keras kayak gitu. Makanya dari itu yaitu pola makan dijaga sayurnya jangan lupa. Kalau buah gampang, buah itu ya kita pepaya terserah lah mau makan buah apa, yang penting yaitu jangan tinggal buah juga. Buahnya 1 hari bisa terserah mau paya, mau melon, mau apa, yaitu 3 kali. Tapi ya jangan salak ya. Kalau salak kan malah agak susah gitu loh, seperti itu. Ya tadi kalau untuk buah, itu durian sama nangka. Itu tadi yang nggak boleh yang menimbulkan gas gitu loh. Terus
Juga kalau orang fistulaan itu kan yang bermasalah dari awalnya itu kalau aku sendiri ya yang dikasih tahu sama yang ngobatin itu lebih ke pencernaan kita gitu loh. Biasanya tuh kayak rasa mau buang gas terus tuh kalau mau kambuh tuh. Buang gas terus itu rasanya. Udah kalau udah kentut-kentut terus itu tiba-tiba cuman angin aja gitu loh. Itu nanti apa itu BBAB kita tuh jadi keras kayak gitu. Lah kalau untuk orang fistula ani yang masih babnya habis bab sakit, jangan bingung kalau bab pas sakit, jangan pernah ditahan ya kan. Tetap aja harus BAB ya kan. Tetap harus BAB itu tetap. Jangan sampai takut ke kamar mandi. Aku pun juga apa ya kemarin-kemarin tuh dulu tuh sempet takut ke kamar mandi takutnya setengah mati. Cuman aku kesininya lagi enggak lah, aku nggak boleh takut ke kamar mandi kayak gitu. Tetap aku bab itu pun dengan keadaan ya apa ya istilahnya tuh aku yang rileks, harus ambil nafas dalam-dalam dan pikiran tuh harus rileks banget, jangan sampai takut gitu. Lah itu nanti kalau kita udah rileks, kita bisa bab lancar, ya itu tadi walaupun sakit anus kita, tapi setidaknya kita tidak menampung kotoran itu lagi. Lah kalau kita tahan-tahan terus takut bab, itu yang menyebabkan fistula kita nggak sembuh-sembuh karena tertahan terus kotoran di situ gitu loh. Karena takut bab. Jadi untuk orang fistula ini jangan pernah nahan bab. Itu penting banget. Kencing bab itu jangan ditahan ya, seperti itu. Ya begitu aja sih, ceritanya. Yang pertama yaitu tadi jaga pola makan, jaga pola makan, minum obat teratur, cara ngebersihinnya juga. Terus istilahnya tuh orang fistula ani juga jangan terlalu banyak, ya boleh sih gerak, istilahnya kalau kerja itu jangan berat-berat dulu gitu. Dan jangan pikiran stres juga, kadang berpengaruh juga. Aku bicara begini tuh bukannya sok tahu atau gimana ya, karena aku tuh pengalaman aku sendiri gitu loh. Jadi 2019 kemarin, aku tuh kan kena fistula, yaitu sembuh total aku ke ke alternatif. Terus 2019, 2021 itu sempet 2021 itu sempet berasa lagi, tapi diobatin lagi sama si abahnya, akhirnya sembuh lagi. Lah, kemarin 2023 baru kemarin ini sakit lagi gara-gara aku tuh makan ya ikan itu. Alhamdulillah sih sekarang udah sembuh lagi. Makanya aku tuh bisa pengalaman gitu loh. Pengalaman, oh ternyata tuh fistula kayak gini, rasanya kayak gini. Kalau yang untuk tahun 2019 kemarin tuh sakitnya luar biasa sih. Gitu, pecah nanahnya. Kalau untuk yang kedua itu kempes, tapi dia sakitnya luar biasa sekali. Sampai naik motor aja aku nggak kuat itu sampai hampir pingsan itu. Kalau yang kemarin itu sakitnya masih bisa ditahan. Cuman dia melentong besar itu fistulanya. Nah, tapi fistulanya itu nggak ada cairan apapun, dia hanya mengeluarkan cairan kuning bening, tapi nggak sakit kayak gitu loh. Lah, setelah aku diobatin si Aba lagi itu, di asma, minum herbal herbal lagi dari Aba itu, akhirnya aku sembuh lagi dan sekarang udah nggak pakai lama, 3 hari langsung sembuh gitu. Nggak lama-lama sih, ya nggak kepengen lama-lama ya gitu. Soalnya itu sakit banget luar biasa. Jadi kita orang fistulaan itu yang udah kena fistula harus hati-hati banget kayak gitu loh. Jangan makan sembarangan. Tapi kadang ada yang tanya, katanya daging nggak boleh. Kalau saya pribadi di situ nggak apa-apa gitu loh. Ayam juga belum boleh, telur hindarin dulu. Kalau saya sih lebih makan ke sayur ya, tahu tempe. Tapi daging tetap aku makan, nggak apa-apa kan dibikin rawon bisa, dibikin rendang bisa, gitu loh, masih bisa. Seperti itu. Kalau untuk pedas, aku kan nggak punya hemoroid, nggak punya ambeien, jadi nggak masalah, tetap masih makan sambal kayak gitu. Kopi boleh, susu boleh, teh boleh. Kalau di tempat yang ngobatin aku tuh pantangan kopi susu nggak masalah, nggak ada masalah. Minum es boleh, minum es jus coklat boleh semua kayak gitu. Tapi ya beda pengobatan, beda pantangan ya gitu loh. Kalau kalian istilahnya dipakai boleh, nggak dipakai juga nggak apa-apa, kayak gitu. Kadang ada yang masih takut-takut, Mbak Mei ini kadang nggak boleh, gini-gini nggak boleh. Ya kalau memang masih takut ya nggak usah kayak gitu, seperti itu. Ya seperti itu sih ceritanya ya. Nanti kalau misalnya pengen lebih lanjut bisa WA aku. Di situ kan ada di
di Fistula Aku Part 1 itu kan ada aku tinggalin nomor telepon aku di situ ya. Siapa tahu pengen sharing-sharing, bisa kayak gitu di situ. Ya cukup sekian ya teman-teman kita bertemunya. Maklum ya aku baru bikin video lagi, udah vakum lama nggak bikin. Ya namanya juga banyak kesibukan kayak gitu. Ya cukup sekian, terima kasih info dari saya. Kita sambung lagi info-info selanjutnya ke depannya. Jangan lupa bantu subscribe-nya ya. Kita saling support, saling bantu. Semoga sehat selalu untuk pejuang fistula, teman-teman fistula. Semoga cepat sehat dan cepat dapat obat. Semangat terus ya, nggak boleh sampai putus asa. Oke, semangat.